Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, pada siang hari berbahagia kembali kita merasa bersyukur karena nikmat rahmat Allah lah kita bisa melangkahkan kaki mengayunkan tangan dalam rangka salah satu bentuk berubudiyah, tafakur alam. Kedua, salam salam marilah sama-sama kita untukkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin di mana berada, kembali kita ketemu dengan Pak Kiai dalam rangka wisata dakwah. Artinya apa? Kita memanfaatkan momen ini, betapa indahnya alam yang dititipkan oleh Allah kepada kita, terutama di Kabupaten Persis Selatan, tepatnya di Puncak Mandeh. Berlandaskan Al-Quran dalam surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Di dalam surat 2 ini, demi gunung. Kalau kita mentelusuri dalam bahasa Arab, kenapa Allah itu, sekali lagi, kenapa Allah itu bersumpah demi gunung? Di ayat lain dikatakan wadduha, demi subuh, wassama, demi langit, wal ard, demi bumi. Ternyata rahasianya titipan kepingan emas tertuanglah di Puncak Mandeh, Kabupaten Persis Selatan ini. Kalau hendak kita manfaatkan titipan berlian ini di daerah kita, sangat rugilah bangsa dan negara kita. Maka dalam rangka itu, kalau kita mempelajari secara khusus lagi lebih dalam, tidak semua ayat Allah itu diawali dengan kata-kata sumpah. Sebab itu dalam Al-Quran adalah namanya huruf. Huruf itu adalah huruf rasam, sumpah demi gunung. Artinya titipan Allah di sini demi Puncak Mandeh. Ternyata di puncak gunung yang tandus itu tersimpan di dalamnya intan berlian yang begitu menjabar dan menjabah hati-hati bangsa Indonesia. Siapa yang tidak ikut melihat ungkapan Allah yang tertuang di dalam gunung atau Bukit Mandeh ini adalah kepingan Indonesia bagian barat. Ini yang dikatakan orang hari ini sebagai kepingan emas dititipkan di Rapid Selatan. Kaum muslimin di mana saja berada, kalau kita telusuri secara mendalam lagi, apa hikmah yang terkandung dalam ungkapan kata-kata wah? Wah itu artinya dalam maknanya salah seorang ahli tasawuf yang diungkapkan oleh Imam Al-Qusairi dalam kitab risalah beliau Al-Qusairiyah. Apa kata beliau? Beliau mengambil makna dalam huruf waw itu ternyata bukan main dasarnya, bukan main dalam maknanya. Tetapi hari ini ternyata apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Qusairi dalam kitab risalah Al-Qusairiyah, beliau menyimpulkan wah itu adalah huruf rasam. Allah bersumpah. Kenapa Allah bersumpah? Rahasia. Ternyata bukit atau Puncak Mandeh ini sebagai intan berlian Indonesia bagian barat dan Kabupaten Persis Selatan atau Provinsi Sumatera Barat. Muslimin rahimakumullah. Kembali kita mendalami
diungkapkan oleh Imam Al-Qusairi dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah. Beliau menafsirkan huruf waw itu adalah, beliau mengambil makna dari salah satu sifat. Waw itu adalah huruf rasan, kata beliau. Rahasianya apa? Waw itu, kata beliau, wa sifatullah, adalah bahagian di dalam huruf itu sifat Allah. Ternyata sifat Allah itu adalah jamal, indah, bagus, tinggi, luas. Kepingan jamal itu, indah, tinggi, bagus itu tertuanglah di puncak Mande ini. Jadi dalam rangka itu, munafiklah manusia yang mengelola potensi wisata puncak Mande ini di Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, tempatnya di Kecamatan Terusan ini. Tidak pandai menyukuri nikmat keindahan puncak Mande ini dalam bahasa Al-Quran. Demi bukit Mande ini, itulah manusia-manusia yang munafik. Itulah manusia-manusia yang dajjal. Kenapa? Bahwa titipan sifatul huruf tadi adalah salah satu wadah bentuk menelusuri, menyikapi ungkapan-ungkapan sunnatullah yang tertulis, sunnatullah yang terungkap. Apabila tidak pandai manusia menaati, mematuhi sunnatullah yang terungkap, sunnatullah yang tertulis, hari ini di puncak Mande, sunnatullah yang terungkap. Kata generasi sekarang, zaman now, zaman milenium, inilah salah satu tempat wadah menyukuri nikmat para penjabat-penjabat pengelola tempat-tempat wisata. Dalam rangka itu sekali lagi Pak Kiai mengajak, marilah kita syukuri titipan kepingan emas ini di puncak Mande ini sebagai salah satu titipan Allah dalam bentuk sunnatullah yang terungkap begitu indahnya. Dan sebaliknya, apabila pengelolanya, apabila tangan-tangan manusia ini tidak bertanggung jawab, apa kata Allah? Inna azabillah sadid. Tunggu saja kehancuran azaban Allah itu pedih, sakit, dan menyakiti. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah itu tidak perlu susah ngomong, tidak perlu susah nunjuk, tidak perlu susah mecat, tidak perlu diturunkan, tapi kun fayakun, terjadi maka jadilah. Maka oleh sebab itu Pak Kiai mengimbau, mari hari ini kita sama-sama membina, menyukuri, memelihara baik masyarakat, baik pemimpin di wilayah ini. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah titipan kepingan emas di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Ibu dan Bapak di mana berada, dalam kesempatan waktu yang pendek ini, sekali lagi mari kita bersyukur nikmat kepingan emas ini, intan berlian ini, kita pelihara betul-betul dengan kalimat demi gunung atau demi puncak Mande di Kabupaten Pesisir Selatan. Mari kita pelihara, mari kita jaga, mari kita sosialisasi, mudah-mudahan berkah mengangkat derajat manusia, sekali lagi mengangkat kehidupan kemaslahatan manusia. Peliharalah titipan Allah ini, peliharalah alam ini. Mudah-mudahan kita salah satu bentuk manusia yang bersyukur kepada Allah. Akhir kalam, terlebih terkurang, bak kecil orang Minang, kurangnya itu adalah milik saya, lebih adalah milik Allah. Sesama manusia saya sekali lagi banyak minta maaf kepada Allah, saya banyak-banyak minta ampun dan minta taubat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.